Nah, selanjutnya ini saya menemukan cerita rakyat atau folklore yang menjelaskan tentang yin dan yang. Ini saya tidak tahu validitas ceritanya seperti apa, tapi mungkin penting bagi kita untuk menggambarkan ini loh maksudnya. Cara kita menyikapi situasi yin dan situasi yang. Jadi saya bacakan ya ceritanya, mumpung ini ngajinya malam-malam. Siapa tahu setelah saya cerita teman-teman bisa tidur nyenyak. Oke, baik. Jadi ada cerita begini. Ada dua orang sahabat, namanya Yin dan Yang. Mereka ini intelektual. Jadi dikenal sebagai orang yang pandai, berbudi luhur, berjiwa besar, penuh dengan kasih sayang. Dua orang ini tokoh atau sebut saja pendeta dari Taoisme. Nah, mereka ini berteman dekat wong yo sahabat. Hanya saja dua orang ini punya pemahaman yang berlawanan terhadap ajaran Taoisme. Ya karena dekat, saling bersahabat, ketika punya pendapat yang kontras, ya mereka terus jadi sering diskusi, sering beradu pendapat, siapa yang pemahamannya paling benar. Dan ya karena sama-sama pinter, sama-sama punya argumen, diskusi ini tidak selesai-selesai. Masing-masing kukuh dengan pandangan dan prinsipnya sendiri-sendiri. Sampai dua-duanya sama-sama capek. Terus Yin berkata, "Kamu itu tidak paham saya. Seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa paham maksudku yang aku inginkan, yang aku sampaikan." Yang juga terus jawab begitu. "Iya, kamu juga tidak ngerti aku sih. Coba kamu jadi aku. Mungkin engkau paham apa yang aku inginkan, apa yang aku maksud. Tapi ya terus gimana ya kita biar bisa bertukar diri?" Nah, akhirnya mereka gini aja lah. Kita kan tidak bisa yang yin jadi yang jadi yin. Begini saja. Sekarang kita sepakati 40 tahun ke depan engkau fokus mempelajari ajaranku, katanya Yin pada Yang, dan Yang juga. Jadi Yin akan fokus mempelajari ajarannya Yang juga fokus mempelajari ajarannya Yin. Jadi dibalik. Misalnya Yin itu pendapatnya A, maka sekarang Yang coba tahun-tahun ke depan fokus mengkaji A saja. Yang juga begitu. Dia fokus mempelajari A-nya Yin, Yin juga mempelajari B-nya Yang. Kalau Yang itu misalnya pendapatnya B. Jadi saling mempelajari. Ini terus diputuskan 40 tahun ya. 40 tahun mungkin cukup lah. Aku ngerti pendapatmu dan kau ngerti pendapatku. Nah, mereka ini karena sudah sepakat sungguh-sungguh, ya mereka terus belajar mendalam. Serius, selama 40 tahun mereka sungguh-sungguh belajar. Bukan belajar untuk mencari kesalahannya, tapi memang sengaja belajar untuk ngerti maksudnya. Kadang-kadang kan kita kalau sedang ada urusan ingin berdebat atau menjatuhkan pandangan yang lain, kan fokus kita adalah mencari salahnya pendapat yang lawan kita. Tapi ini ndak pakai pola itu, yo belajar apa maksudnya pendapatnya lawannya, Yin dan Yang. Nah, setelah 40 tahun, ini sudah sama-sama tua ini. Mungkin sudah sama-sama sangat kangen. Semula bersahabat, sekarang terpisah 40 tahun untuk mengkaji ajarannya sahabatnya. Nah, begitu 40 tahun, mereka kemudian datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah,
Mungkin teman-teman menebaknya, wah ketemu itu sudah langsung diskusi lagi panjang lebar. Ternyata begitu bertemu, mereka hanya saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan dan berkata, saudaraku, engkau selalu dalam diriku, dan aku ada dalam dirimu. Sejak saat itu, tidak ada lagi diskusi-diskusi. Lewat pelukan itu saja, dua-duanya sudah saling memahami. Tidak harus susah payah menjelaskan, susah payah merumuskan, mencari. Mereka sudah saling paham, begitu bertemu, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Silahkan teman-teman menarik kisah rakyat ini dengan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam hidup. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ingin mencari titik temu, ya tidak mungkin. Ini hukum alam, hukum semesta. Yang yin ya biarkan tetap yin, yang biarkan tetap yang. Dua-duanya ini saling butuh dalam identitasnya masing-masing. Dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Kalau dipotong yang, maka yin tidak utuh. Kalau dipotong yin, yang juga tidak utuh. Dua-duanya paham sekarang, aku saling butuh. Dunia ini lengkap ketika aku ada dan dia ada. Nah, ini cara kita menyikapi, mudahnya adalah menyikapi perbedaan. Menyikapi kontras-kontras dalam kehidupan. Yang berakhir dengan saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Nah, ini cerita pertama. Semoga bisa memudahkan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam kehidupan. Baik, terus saya bawakan satu lagi. Ini juga cerita rakyat yang hubungannya sangat erat dengan yin dan yang. Kesedihan dan kesenangan, kesulitan dan kemudahan. Ternyata tidak sesederhana yang kita rumuskan. Kadang kegembiraan itu ternyata sumber masalah yang menyedihkan. Kadang kesedihan adalah awal dari kebahagiaan. Nah, ada cerita, ini populer sekali, tentang seorang petani tua yang memelihara kuda. Mungkin di sesi ngaji yang mana pernah saya ceritakan ini. Semoga teman-teman ada yang masih ingat. Ini saya ceritakan pada yang belum pernah dengar atau sudah lupa. Jadi ada seorang petani tua. Yang petani tua ini memelihara kuda. Kudanya ini pokoknya kudanya top, sangat baik kualitasnya. Mestinya kuda ini sangat disayang oleh petani ini dan keluarganya. Nah, suatu pagi ternyata kudanya petani tua ini kabur. Lari dari rumah. Wah, ini harusnya berarti berita yang menyedihkan, peristiwa yang menyedihkan. Para tetangganya datang, terus mereka mengucapkan simpati. Wah, sampean mengalami nasib yang buruk ya. Turut bela sungkawa misalnya. Nah, terus petani itu jawab, tidak juga, kita lihat saja nanti. Nah, petani ini tenang saja, tidak sedih juga tidak galau, meskipun kudanya lari. Ternyata besoknya kudanya kembali lagi, malah sekarang membawa teman-temannya dari hutan. Wah, sekarang dari hanya punya kuda satu yang bagus, sekarang dia punya beberapa kuda. Wah, yang semula kebahagiaan terus jadi kesedihan. Bahagia punya kuda yang bagus, tapi terus sedih karena kudanya hilang, tapi dia tetap tenang. Ya, kita lihat saja nanti.
Wah, ketika kudanya kembali lagi membawa teman-teman kudanya yang lain, kan dia ini untung besar akhirnya. Tetangga-tetangganya datang lagi, wah turut senang Pak, alhamdulillah sampean sekarang nambah kudanya, beruntung sekali sampean ini. Nah, petaninya jawab, ya kita lihat saja nanti. Jadi senang juga, tidak meledak-ledak, biasa saja. Ya hidup itu memang ada sedihnya, ada senangnya. Paginya anaknya ini ingin mencoba kuda-kuda yang baru datang tadi. Mungkin anaknya ini gembira, wah ini kudanya banyak, ini coba ingin beberapa, ingin dijinakkan. Waktu nyoba menjinakkan kuda, dia malah jatuh, kakinya terus patah. Wah, ini kan peristiwa yang menyedihkan. Tadinya sudah seneng, kudanya banyak, sekarang malah kakinya anaknya patah gara-gara kuda. Datang lagi tetangganya, wah ini musibah lagi Pak, sampean ini sial lagi nasibnya. Petani itu ya tetap tenang saja, ya kita lihat saja nanti. Jadi dia kaget, tidak terlalu sedih juga tidak, biasa-biasa saja. Nah, besoknya kemudian tiba-tiba datang pasukan kerajaan ke desa itu. Tujuannya apa? Mencari anak-anak muda untuk direkrut jadi pasukan untuk perang. Nah, anaknya petani tadi akhirnya tidak dibawa. Kenapa? Ya kakinya patah, tidak layak untuk diikutkan perang. Sehingga malah selamat dia. Wah, ini keuntungan kan? Wah, tetangganya datang lagi ke rumah, wah sampean itu kok hidupnya beruntung terus ya Pak, kok enak terus. Ya petani itu terus bilang, ayo kita lihat saja nanti. Dan seterusnya cerita gitu. Ini sebenarnya ini menggambarkan hidup itu ya dinamis, dialektis, kadang senang, kadang susah, mbok yo kita tanggapi biasa saja. Kadang kesulitan membuahkan kemudahan, kebahagiaan, kesenangan, kadang kesenangan melahirkan kesedihan justru, dan seterusnya. Kesenangan punya kuda bagus, ternyata melahirkan kesedihan, kudanya lari. Sedih karena kudanya lari, ternyata melahirkan kesenangan karena kudanya balik malah bawa teman-teman kudanya yang lain. Senang dapat kuda banyak, ternyata malah kakinya anaknya patah. Sedih karena kakinya anaknya patah, jadinya malah senang karena tidak jadi diambil oleh pasukan untuk ikut perang. Ini dinamika hidup, makanya petani tadi mengajari kita bagaimana kita mengikuti saja ritme hidup, ritme alam. Hidup secara alami saja, luwes saja, fleksibel saja. Hidup itu memang selalu berpasangan, senang, sedih akan selalu begitu. Dan tidak harus ditanggapi dengan berlebihan. Itulah polanya orang hidup, kadang senang, kadang sedih. Baik, semoga sampai di sini semakin bisa tergambar bagaimana cara kita menerjemahkan dua unsur dalam hidup ini, yaitu yin dan yang.